Kegiatan ini kita dialog pemberdayaan Karang Taruna Kabupaten Magetan bersama Pak Bupati. Harapan yang pertama kita untuk mengangkat teman-teman bahwasanya Karang Taruna itu kita selain lembaga sosial, kita juga lembaga yang berdaya dan memberdayakan. Nah, dengan tujuan kita dialog dengan Pak Bupati nanti kita akan tahulah apa yang dibutuhkan teman-teman Karang Taruna, apa program dari kabupaten kan seperti itu. Siap. Dan ini berkelanjutan ya Pak ya? Insya Allah berkelanjutan. Ini pertama kita adakan setelah keterbentukan pengurus Karang Taruna Kabupaten. Ya, siap. Terima kasih Pak Joko, sukses. Amin. Masih. Ya. Terima kasih waktunya yang sudah disampaikan, mohon izin Pak Bupati. Jadi untuk Karang Taruna Kabupaten memang ini kita alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Bupati, bisa berdialog karena ini adalah langkah tindak lanjut ketika Karang Taruna Kabupaten bertemu dengan Bapak Bupati dalam rangka untuk meneruskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Karang Taruna Kabupaten. Perlu kami sampaikan Bapak bahwasanya dengan keluarnya Permensos 25/2019 ini Kabupaten Magetan mulai merestrukturisasi kepengurusan Karang Taruna karena beberapa organisasi Karang Taruna yang di desa, di kelurahan, di kecamatan sampai di kabupaten dengan sebelum keluarnya Permensos 25/2019 ini praktis belum terkuat strukturnya, sehingga begitu kemarin tanggal bulan Desember 2021 kemudian sudah dilakukan pengukuhan dan pelantikan. Mulai saat itu di Kabupaten Magetan sudah mulai melakukan restrukturisasi organisasi Karang Taruna, dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Camat karena sampai dengan hari ini alhamdulillah dari 235 desa kelurahan, karena Bapak mengizin kalau dulu di pengurusan Karang Taruna itu kan satu desa ada yang 2, ada yang 3. Dengan Permensos 25 praktis hanya satu Karang Taruna di satu desa, sehingga tidak ada lagi Karang Taruna dusun ini, Karang Taruna dusun itu. Jadi praktis hanya Karang Taruna A di desa ini bisa membentuk unit tetap cukup, tapi itu bagian daripada unit Karang Taruna desa. Itu dengan 25/2019. Dan alhamdulillah Bapak, dan mohon dukungan juga Bapak Ibu Camat, mudah-mudahan nanti tindak lanjutnya bisa dilakukan penyempurnaan dari penyusunan pengurus Karang Taruna di desa dan kelurahan termasuk kecamatan. Termasuk Bapak mungkin perlu di dalam langkah pemberdayaan Karang Taruna ini dukungan OPD yang terkait. Dalam hal ini mungkin desa kelurahan atau desa mungkin dari dinas PMD mungkin yang begitu sangat berkecimpung dengan pemerintah desa bisa memberikan dukungan-dukungan untuk pemberdayaan Karang Taruna di tingkat desa. Secara kelembagaan Karang Taruna sudah jelas. Persoalannya sekarang adalah bagaimana Karang Taruna ini berperan dalam rangka untuk membangun seperti konsep pemerintah, bagaimana kita mendorong, membangun dari desa. Nah, Karang Taruna tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ini mempunyai peran yang strategis. Oleh karena itu, secara kelembagaan sudah SOP. Nah, sekarang persoalannya, Karang Taruna ke depan mau ngapain? Kalau hanya lembaganya kuat tapi tidak berbuat apa-apa, ya nanti jadi organisasi papan nama. Cuma punya papan saja tapi tidak ada peran-peran dan fungsi yang bisa kita lakukan ke depan. Nah, saat inilah harapan kita Karang Taruna dengan kelembagaan semakin settle, semakin kuat. Nah, sekarang perannya sekarang apa yang harus dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Agus, Mas Joko, maaf, saya itu lali terus Mas Joko, sebagai Karang Taruna Kabupaten Magetan, teman-teman, anak-anak, adik-adik saya, seluruh anggota Karang Taruna, seluruh OPD yang hadir, masyarakat Kabupaten Magetan. Saya pertama mohon maaf terlambat, tapi karena tadi saya pikir terlambat gak apa-apa, canom biasanya bengi kan saya seneng gitu ya. Jadi tadi ada acara di Janggan ya, di Janggan Tempo dulu di sana dialog gitu. Saya terima kasih ya Mas Joko sebagai pimpinan Karang Taruna di Kabupaten Magetan. Dan tadi
Mas Parminto memberitahu saya ada beberapa kecamatan yang belum dibentuk Karang Taruna. Ini Pak Camatnya sudah ada di sini, tolong yang belum segera dibentuk ya, segera dibentuk. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat. Saya sudah menyampaikan kepada Mas Joko begini. Karang Taruna itu buat program ya, program yang menonjol, jangan usah banyak-banyak, nggak usah wakeh tapi nggak kota loh bahasanya, 1 atau 2 tapi fokus ya, kemudian menjadi unggulan. Nggak mungkin kita ini negara itu nggak akan mungkin unggul semua, nggak ya. Indonesia itu tidak mungkin bisa swasembada gandum itu cocoknya ya di luar sana gitu ya. Kita ini beras, kalau beras ya beras gitu ya. Jadi jangan kemudian mikir sing wakeh gitu ya, apa yang menjadi keunggulan. 1, 2 gitu fokus, nanti Pak Bupati support, nanti dinas sosial support ya, sehingga nanti kalau penjenengan fokus 1 aja program dulu, nek wis siji muncul, nanti ganti ya yang lain gitu ya, ojo kuwabeh tapi gak dadi kabeh gitu ya, 1 ya tapi muncul gitu. Nah, yang kedua yang perlu saya titipkan kepada adik-adik saya Karang Taruna begini. Daerah itu maju, negara itu maju kalau sumber daya manusianya bagus ya. Oleh sebab itu kepada adik-adik saya tolong ya, panjenengan yang dituakan di pengurus di desa, di kecamatan, mendorong anak-anak kita ini, adik-adik kita nanti untuk dibawa pikiran-pikiran kita untuk berpikir maju ke depan. Orang yang sukses itu tidak harus yang paling pinter, enggak. Orang yang sukses itu yang punya vision, yang punya visi ke depan. Saya harus berbuat apa, persiapan saya apa hari ini. Gitu ya. Jadi bukan harus pinter, harus matematikanya 10 ya. Teman kita yang matematika 10 belum tentu sukses ya yang kemarin ya. Katakan itu ya. Kemudian sumber daya manusia dibawa ya. Magetan ini kalau ingin maju, nanti kalau Magetan itu adik-adik kita keluar ya, harus kompetitif, pendidikannya harus bagus. Saya tadi baru manggil Mas Elmi, kepala Bapeda saya gitu ya. Insya Allah kita ini 2 tahun terbelenggu. Jadi saya nyuwun juga yang kathah ya. Saya mohon maaf yang betul-betul. Saya jadi bupati ini kurang beruntung gitu ya. Pas jadi bupati gitu ya. Jadi fokus saya kemudian ke COVID. Insya Allah ini COVID sudah mulai turun. Mari kita kerja keras. Saya minta Karang Taruna memberi masukan kepada saya. Saya bukan orang yang sempurna. Perlu masukan-masukan ya dari penjenengan adik-adik saya yang anak-anak milenial ya, anak-anak yang zaman now ya. Pak Bupati diberi masukan-masukan gitu ya. Tapi masukannya jangan Pak Bupati jajak salah ya, jangan. Jadi dikontrol tapi jangan dibawa ke arah yang salah. Ya itu tahun ini sudah kampusnya sudah dibangun di Magetan. Ya. Sudah mulai penerimaan mahasiswa baru 6 jurusan ya. Saya bisiki ya, nanti mungkin ya Pak Mas Woto ya yang dari Dekpora ya, itu mulai ya, nanti anak-anak kita, adik-adik kita yang nanti pintar, yang masuk di UNESA, yang anaknya orang tidak mampu, nanti dikompetitifkan ya, nanti kita memberikan beasiswa. Jadi walaupun belum banyak ya, tapi harus kita mulai berikan beasiswa kuliah di Universitas Negeri Surabaya yang ada di Magetan. Nanti kalau suatu saat keluar dari Magetan itu sudah kompetitif, mau pergi ke Papua, mau pergi Kalimantan, mau ke Kalimantan, nggak boleh menggunakan kesempatannya. Wah, ini saya ayu nih, tak lebok nih gitu ya, nggak boleh ya. Ayo betul-betul harus betul-betul jenengan harus jadi lembaga yang
penyeimbang ya. Jangan pemerintah kemudian nanti pemerintah kalau ini aja nanti orang-orangnya pemerintah, jangan. Jadi Karang Taruna nanti dimasukkan di tim, Mas Noto ya. Karang Taruna dimasukkan di tim di situ untuk menyeleksi orang-orang yang patut mendapatkan ya prestasi-prestasi. Jadi fair. Jadi semua harus transparan, harus fair, objektif ya, sehingga adil. Saya ingin menjadi bupati yang adil, bupati masyarakat Magetan, tidak Bang Cinde Bang Ciladan ya, itu menjadi mengayomi semuanya ya. Sudah membuat FS-nya, nanti kita bangun juga sirkuit di Parang ya. Kita sudah mendapatkan bantuan dari Ibu Gubernur ya, dari provinsi ya. Nanti saya berharap nanti dari Mario itu punya sekolah balap di Magetan ya. Jadi nanti anak-anak muda lagi enggak boleh lagi trek-trekan di depannya, enggak boleh lagi. Sudah ada tempatnya untuk balapan ya di kita ya. Jadi nanti tempatnya, kenapa nanti saya digugat loh, kenapa Pak Bupati kok sirkuitnya di tempatnya di Parang itu juga Kecamatan Magetan gitu ya. Nanti kalau enggak nanti Parang ikut ikut Ponorogo nanti ya. Jadi gitu ya. Jadi harus seimbang ya. Rumah sakit tipe D di Lembean. Biar pembangunannya juga seimbang ya. Selatan nanti lanjutkan lagi sehingga selesai. Nanti ya sama SMK di Lembean. Jadi nanti semua seimbang. Pembangunan itu menjadi merata gitu ya. Juga nanti mulai tahun ini di anggaran perubahan nanti Pak Bupati akan genjot lagi jalan-jalan yang rusak ya, yang rusak tahun depan nanti kita kejar ya, sehingga kabupaten kita ini kabupaten yang membanggakan ya, tidak kalah dengan kabupaten yang lain. Pak mau buat ini ya, betul-betul ini dikerjakan yang serius. Ini keunggulan Karang Taruna, sehingga Karang Taruna di Magetan ini nanti menjadi contoh. Jadi jenengan nanti orang Karang Taruna di kabupaten lain bisa mencontoh di sini. Satu aja, kira-kira apa yang mau dikerjakan, nanti Pak Bupati support. Ya, sehingga nanti akan muncul produk yang membanggakan gitu ya. Tahun depan ganti lagi apa? Tahun depannya lagi ganti lagi apa? Gitu ya. Jadi ojo kabeh diayai, gak jadi kabeh, percaya saya gitu ya. Satu dulu fokus ya, dibicarakan ya Mas Joko ya, bicarakan betul dengan teman-teman programnya ini. Nah, kemudian nanti kalau ini Pak ini nggak bisa setahun Pak, 2 tahun, oke 2 tahun ya, multi years. Nanti so kabeh tapi gak menonjol kabeh, jadi gak iso dadi apa-apa gitu ya. Jadi satu unggul baru kemudian pindah gitu. Jadi satu ya, anggota Karang Taruna ini yang paling pinter siapa ya? Misalkan satu orang itu ahli apa? Ini ada ahlinya Pak. Ini pokok itu. Satu ya, nanti kalau ini siapa lagi yang ahli yang lain? Nah, itu harus ada leadernya satu. Itu saran saya. Saya kira demikian ya.